Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan, terutama ketika Allah memberikan kenikmatan besar kepada kita, yaitu kenikmatan ilmu. Kenikmatan ilmu merupakan bagian dari makna hasanah pada kehidupan di dunia. Karena arti hasanah yang kita selalu minta pada setiap doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan materi, bukan harta. Tapi artinya hasanah itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu. Dan ini menjadi sangat terasa nikmatnya ketika kita mendapati kenyataan dan fenomena yang kita jumpai di masyarakat. Berapa banyak orang yang dulunya beriman ketika hari ini kita tidak jumpai lagi mereka dalam kondisi beriman. Berapa banyak orang yang dulunya taat kita sekarang tidak jumpai mereka dalam ketaatan. Karena ternyata mereka sudah tergelincir dan terperosok kepada kesesatan setelah mereka mendapatkan ilmu dan mendapatkan petunjuk. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Karena ilmu itu menjadi pagar bagi kita supaya setiap penyelewengan mampu kita hindari, supaya kita terhindarkan dari segala macam penyimpangan dalam kehidupan kita. Kalau senantiasa kita bermakmum kepada ilmu, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada dua kisah nyata yang patut menjadi renungan. Dan ini menjadi sesuatu yang sering saya pikirkan beberapa hari ini. Yang pertama ada seseorang yang bernama Qasimi, seseorang ulama yang luar biasa dulunya. Beliau saking pintarnya dan saking pahamnya beliau terhadap referensi dan literasi di dalam kehidupan fikih dan syariah. Sampai beliau mendapatkan julukan dan mendapatkan gelar Syekhul Islam abad ini, yaitu Ibnu Taimiyah abad ini. Saking luar biasanya beliau ketika beliau memberikan pencerahan terhadap kebenaran ketika melawan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tetapi Masya Allah di akhir kehidupannya beliau tidak lagi berdiri di atas ilmunya dan tidak berdiri di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Tetapi di masa tua disebabkan beliau tergoda dengan seorang wanita, beliau terpengaruh pemikirannya sampai akhirnya beliau menjadi ateis, beliau menentang konsep ketuhanan sampai beliau meninggal dunia. Menunjukkan kepada kita Masya Allah luar biasa terhadap fitnah yang kita hadapi dalam kehidupan hari ini. Padahal Abdullah Al-Qasimi beliau hidup sekitar 1000 tahun, sekitar tahun 1930-an, 40-an, sudah begitu lama. Kemudian kita juga mendapati Harun Yahya. Orang yang kita kenal ketika awal tahun 2000 itu menjadi orang yang luar biasa dengan ilmu pengetahuan yang beliau miliki. Beliau relate semua pengetahuan itu dengan petunjuk kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Dan Masya Allah ternyata hari ini Harun Yahya mendapatkan hukuman di Turki karena memiliki konsep dalam masalah seksual, sampai beliau memiliki sekte menyimpang di dalam masalah seksual. Dan akhirnya berujung kepada kehinaan. Inilah dua perkara yang patut menjadi renungan buat kita. Bahwasanya orang yang beriman itu sejatinya tidak boleh berada pada zona nyaman. Atas iman yang dia miliki, atas ketakwaan yang dia dapatkan, sampai dia betul-betul memberikan aksi yang luar biasa terhadap keimanan itu, supaya keimanan itu menjadi permata yang dia petik pada kehidupan dia meninggal dunia. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan keimanan, untuk menelan ilmu, berarti Allah sedang memudahkan kita untuk menghangatkan terus keimanan kita. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap petunjuk yang kita dapatkan bukan menjadikan kita fanatik buta terhadap kelompok, tapi justru kita mampu mengetahui apa perkara yang bisa menghangatkan keimanan kita. Semoga kisah-kisah sebagaimana Abdullah Al-Qasimi, Harun Yahya bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kita. Keimanan itu sesuatu yang sifatnya tidak terpatri secara terus-menerus, kecuali dia bisa hilang ketika lemahnya ilmu dan penjagaan dari kita. Semoga kita terus mendapatkan ilmu untuk menjaga hangatnya keimanan kita, dan tidak ada pemberian yang paling berharga setelah pemberian keimanan kecuali adalah pemberian ilmu dalam kehidupan manusia. Makanya para nabi kalau diberi apapun selalu merasa cukup. Tapi mereka tidak penuh ketika mereka diberikan ilmu, kecuali mereka selalu meminta kurang kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita sahabat Wijaya dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di sini pada kesempatan hari ini, kita dipertemukan pada majelis ilmu. Merupakan salah satu anak tangga untuk menghangatkan keimanan kita, supaya kejadian Abdullah Al-Qasimi dan orang-orang yang mereka itu menukarkan keimanan dengan kesesatan
tidak menimpa pada kehidupan kita. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kepada Allah kita bergantung, kepada Allah kita meminta pertolongan, dan kepadanya pula kita berharap semoga terus ditambahkan ilmu untuk memiliki sebuah amunisi untuk menjaga hangatnya keimanan kita. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu dengan sahabat Wijaya, salah satu di antara komunitas pengajian yang berangkat dari alumni sekolahan. Saya berprasangka ini merupakan salah satu di antara komunitas alumni yang berkah, karena aktivitas yang dilakukan dan dikerjakan bukan hanya bersifat foya-foya, tetapi justru mereka termasuk yang aktivitas memilih di dalam menambah perbedaan terhadap setiap ilmu yang Allah sampaikan. Dan semoga sahabatnya, semua personelnya, semua komponennya, dan semua pesertanya selalu dijaga di dalam keberkahan, dan arti keberkahan itu bertambahnya ketaatan. Semoga kalian semuanya dijaga oleh Allah dalam ketaatan. Semoga setiap perjumpaan kalian, didikan kalian dijauhkan oleh setan, tetapi semakin dekat dan selayaknya persaudaraan yang indah di dunia akan membawa kebaikan dan keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Alhamdulillah. Kita pada kesempatan hari ini akan mulai mengkaji pembahasan kitab. Tentunya kita paham bahwasanya salah satu di antara proses kita hijrah itu tentunya tidak boleh kita puas diri terhadap pencapaian ilmu yang kita peroleh. Tetapi kita harus terus mengupgrading ilmu kita, karena sesungguhnya proses yang benar adalah ketika proses ilmunya terus bertambah dan terus bertambah. Dan di antara proses upgrading kita kepada ilmu yang kita pelajari tersistematik, dan itulah yang kita inginkan di dalam kita belajar, bukan hanya belajar yang sifatnya loncat dari satu tema kepada tema-tema yang lainnya, tetapi saatnya kita itu mengupas satu masalah dari hulu sampai hilir, dari hiruk pikuknya kita bahas dari A sampai Z sampai betul-betul paham. Maka itulah salah satu di antara tradisi keilmuan yang benar, yaitu membedah segala sesuatu dalam persoalan ilmu, betul-betul dibedah secara keseluruhan tanpa parsial dan tanpa lompat-lompat dari satu tema kepada tema yang lainnya. Dan pembahasan kitab itu merupakan tradisi yang diwariskan para ulama terdahulu, karena para ulama terdahulu selalu mau mereka dengan kajian kitab. Oleh karenanya, kita bersama dengan sahabat Wijaya ingin sekali mengupgrading ilmu. Tidak hanya cukup bagaimana mengkaji ilmu secara tematik, walaupun kajian tematik tetap diperlukan dalam beberapa kondisi dan keadaan. Tetapi tetap bahwasanya upgrading harus dilakukan. Dan inilah yang menjadi alasan terbesarnya sahabat Wijaya bersama dengan Abu Basam. Kita ingin membahas kajian kitab tentang kitab-kitab yang mungkin tidak terlalu berat, kitab yang tidak terlalu tebal, supaya ringan pembahasan dan cepat selesai, supaya kita betul-betul tuntas ketika membahas tentang satu permasalahan. Dan itulah yang menjadikan kita pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan kita berikutnya, kita akan membahas tentang satu tema dari satu buku yang ringan tetapi penting untuk kita pelajari dan kita kaji, yaitu adalah Menang Melawan Setan yang ditulis oleh seorang Ustadz Abu Umar Abdillah. Ini akan kita bahas dan alhamdulillah sudah ada bukunya yang dijual secara PDF. Ini bukunya PDF. Saya punya buku PDF-nya, di mana buku PDF ini akan kita pelajari satu persatu dari setiap halamannya, supaya nanti memudahkan proses kita di dalam belajar. Sekali lagi, hijrah itu tidak hanya sensasi merasakan perpindahan dari dosa menuju kepada ketaatan, tapi hijrah itu merupakan sensasi mengupgrading keilmuan kita. Karena posisi keilmuan kita dan amal kita sangat menentukan posisi kita di hadapan Allah jauh dan dekatnya. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kita memilih kajian kitab, dan kita memilih sebuah kitab yang kecil, mungil, tetapi di dalamnya berisi banyak faedah, yaitu adalah Menang Melawan Setan. Sebelum kita membahas tentang buku ini, tentunya kita bahas muqaddimah dulu. Di antara pembahasan muqaddimah ini yang kita jadikan intro sebelum kita memasuki bab yang pertama, kita harus betul-betul memahami
Kenapa kita memilih kitab ini menjadi pembahasan kita? Ini penting. Karena kita tentunya khawatir kalau kita telah memilih satu buku tetapi kita tidak tahu alasan apa yang kita miliki sampai kita memilih buku itu. Ini kan akan menjadi sebuah kerugian dan akan menjadi sebuah kerancuan. Memilih buku tetapi tidak paham kenapa dia memilih buku tersebut. Oleh karenanya kita ingin menyampaikan di dalam mukadimah kita pada kesempatan hari ini sebab ikhtiyarul maudhu. Kita akan menjelaskan dan menjabarkan kenapa kita memilih buku ini menjadi pembahasan kita. Dan semoga ketika poin per poin yang nanti kita bahas kenapa kita memilih pembahasan tema ini yang kita bahas dari hulu sampai hilir, maka itu akan menjadikan kita lebih mudah memahami bagaimana bagian intinya. Karena bagaimanapun sebuah perkara itu tergantung bagaimana mukadimahnya. Bukankah kita kalau masak daging kambing sangat tergantung bagaimana proses menyembelih. Saya pernah ngomong sama salah satu koki yang masakan kambingnya enak sekali. Saya mengomentari kenapa dagingnya kambing ini tidak sama sekali bau perengus. Betul-betul empuk, enak, aromanya juga lezat. Koki ini menjawab, beliau orang ngaji, beliau mengatakan ini tergantung sama motongnya, Ustaz. Kalau motongnya benar, maka dagingnya itu menjadi lebih mudah untuk diolah dan dimasak. Tapi kalau proses menyembelihnya sudah salah, itu berakibat dagingnya menjadi alat dan berakibat menjadi bau setiap daging itu dimasak. Masya Allah ya. Kalau masak kambing saja, proses pembuatannya tergantung pada mukadimahnya ketika kambing itu disembelih, sama. Pada setiap kajian ilmu pun sangat tergantung. Bagaimana mukadimahnya harus kita pahami, karena mukadimah ini memiliki satu bagian penting di dalam memahami bab yang akan kita bahas. Nah, itulah yang menjadikan kita pada kesempatan ini yang perdana, kita akan menjelaskan dulu. Kenapa kita memilih tema buku ini dalam pembahasan kita secara berkala pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya dan mulai hari ini. Setidaknya ada kemudian 5 alasan yang saya coba ringkaskan dari apa yang ditulis di dalam buku ini. Yang pertama adalah sesungguhnya kita harus paham di dalam konsep keimanan kita, dalam konsep keimanan, ternyata sadar atau tidak sadar dalam konsep keimanan itu ada yang namanya konsep pertentangan dan konsep permusuhan. Kita mau terima atau tidak terima, kalau kita betul-betul belajar pada keimanan, kita akan menjumpai sebuah fakta yang tidak bisa ditampik dan tidak bisa diingkari. Bahwasanya di dalam keimanan ini ada sebuah konsep permusuhan yang dibangun oleh Allah di dalam setiap keimanan dalam kehidupan manusia. Ini bukan berarti menjadikan kita boleh mengatakan Islam itu agama yang sangat memusuhi orang lain, bukan. Tapi yang saya sampaikan bahwasanya kebenaran itu melazimkan kita ini harus menghadapi sebuah permusuhan yang harus kita hadapi karena keimanan itu salah satu konsekuensi dari keimanan itu ada konsep permusuhan antara kebenaran dan kebatilan. Ini merupakan sebuah konsep yang ada. Makanya kalau kemudian kita membaca pada halaman yang pertama, kita mendapati di dalam buku ini disebutkan satu ayat pada surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Allah berfirman, qala rabbi bima aqwaitani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa lughwiyannahum ajmain. Makanya Allah kemudian berfirman pada surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Wahai Rabbku, ini merupakan perkataan syaitan dan iblis ketika telah ditetapkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, karena engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku akan menjadikan setiap perbuatan yang mereka lakukan itu pada perbuatan maksiat itu menjadi baik di hadapan manusia. Ini ikrarnya setan. Ini merupakan deklarasi dari setan. Ketika setan itu dikatakan dan ditetapkan sesat oleh Allah, maka setan berikrar. Saya akan menjadikan manusia ketika melakukan kemaksiatan memandangnya itu adalah perbuatan yang baik. Wala'ughwiyannahum ajmain, dan saya akan membuat mereka tersesat semuanya dari jalanmu yang lurus. Berarti kalau kita merenungkan ayat ini, para ahli tafsir itu berkata ketika mereka mengomentari surat Al-Hijr ayat yang ke-39.
Berarti setan itu sudah memproklamirkan permusuhan kepada orang yang beriman semenjak dia menolak untuk bersujud kepada Adam dan semenjak dia mendapatkan vonis dari Allah dengan kata sesat disebabkan dia menolak perintahnya Allah untuk bersujud kepada Adam. Dan ikrar ini betul-betul disadari oleh iblis. Ikrar ini betul-betul dipahami oleh iblis ketika mengucapkan ini. Bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan malaikat, tetapi di hadapan Allah langsung. Berarti kita di sini akhirnya paham. Berarti Masya Allah ya. Berarti di dalam jalan keimanan, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita sudah mendapatkan konsep permusuhan yang ada pada jalan keimanan, bahwasanya keimanan itu tidak lepas dari konsep permusuhan terhadap setan yang sudah mendeklarasikan dirinya semenjak dia menolak untuk bersujud kepada Adam untuk memusuhi manusia dan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Ini merupakan sebuah konsekuensi. Dan inilah yang kita harus mengerti. Karena banyak orang muslim itu tidak menyadari tentang hakikatus sirah. Banyak orang muslim itu tidak menyadari tentang hakikat konsep permusuhan yang ada di dalam Islam. Bahwasanya Islam itu sudah mendapatkan permusuhan dari syaitan. Semenjak syaitan itu dikeluarkan dari bumi, semenjak manusia belum diciptakan kecuali adalah Adam dan Hawa, maka semenjak saat itu syaitan sudah memproklamirkan permusuhan dan syaitan tidak pernah bermain-main dengan apa yang dia proklamirkan di hadapan Allah, dan Allah abadikan itu di dalam Al-Quran untuk menjadi sebuah referensi bagi kehidupan orang yang beriman. Beriman kan pernah lepas dari haqi sirah. Itu konsep permusuhan yang ada di dalam keimanan. Makanya kemudian betul-betul menepati proklamasi yang dia ucapkan di hadapan Allah. Dia setelah diturunkan dari surga sampai membangun kerajaannya di atas air, maka setan berusaha kasak kusuk bagaimana bisa menjatuhkan Adam dari surga sebagaimana dia dijatuhkan dari surga oleh Allah. Dan itu betul-betul dilakukan oleh iblis. Proyek pertamanya kepada Nabi Adam betul-betul membuat Nabi Adam khilaf sedang memakan satu perkara yang diharamkan oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita. Berarti setan tidak pernah bermain-main di dalam deklarasi yang dia ucapkan. Maka yang akhirnya disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Siyahul maulud hina yaqa'u naz'atum minasyaitan. Makanya sampai kemudian Rasulullah, ketika Rasulullah itu mengabarkan kepada kita, manusia itu kan kalau baru lahir ketika bayi menangis. Dan Rasulullah SAW sesungguhnya menceritakan kepada kita bahwasanya tangisan bayi itu merupakan jeritan bayi ketika dilahirkan itu karena ditusuk oleh setan. Karena betul-betul setan itu tidak suka dengan manusia. Makanya bayi ketika dia lahir rahim ibunya, dilahirkan, sempat dia putus dari ketersambungan rezeki dari tali pusar dia kepada ari-ari dia, sampai akhirnya dia dilahirkan, dia ditusuk oleh setan, makanya akhirnya bayi itu menangis. Dan jeritan bayi itu menunjukkan bahwasanya semenjak dia lahir, disitulah hakikat sohan antara manusia yang baru lahir dengan setan itu sudah dimulai. Dan itu terus ada sampai nanti ketika dia manusia itu meninggal dunia. Maka inilah yang menunjukkan kepada kita, inilah diantara hakikat kita di dalam keimanan. Makanya sampai kita menjumpai, kalau kita renungkan dan kita tadaburi, kalau kita tadaburi hakikat la ilaha illallah, hakikat tauhid itu tidak akan sempurna sampai memiliki dua rukun, dua pokok. Pertama nafyun, pertama ibad, yang kedua nafyun. Pertama itu menetapkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Yang kedua, mengingkari semua peribad yang datang selain Allah. Berarti kita juga paham. Sampai hakikat kita bersyahadat pun ada hakikat memusuhi semua peribadatan yang batil yang datang selain dari Allah Subhanahu wa taala, barulah benar hakikat persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya permusuhan itu memang selalu ada. Dan Allah kemudian sudah menggariskan itu ketika Allah menyampaikan surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Ketika Allah menyampaikan surat Al-Hijr 30, itu bukan berarti Allah itu menakut-nakuti kita. Ketika setan itu sudah mengikrarkan diri
untuk mewakafkan dia untuk menyesatkan manusia. Itu mewakafkan dirinya untuk masuk neraka. Itu setan. Makanya kalau ada manusia mewakafkan dirinya untuk surga berarti kalah sama setan. Setan itu sudah tahu kalau akhir dari sepak terjangnya nanti di neraka. Dan dia konsekuensi itu. Mewakafkan dirinya untuk jalan ke neraka dengan menyesatkannya. Allah ketika menyampaikan surat ayat yang ke-39 ini bukan berarti Allah itu menakut-nakuti kita. Tidak. Tetapi Allah ketika menyampaikan bagaimana deklarasi dan bagaimana persaksian setan ketika akan nahum ajmain akan menyesatkan manusia semuanya supaya memberikan kepada manusia itu adalah sebuah rahmatnya. Allah itu saking sayangnya kepada kita, Allah kasih tahu, ini loh musuhmu yang kamu hadapi dalam kehidupan di dunia. Dan orang yang beruntung di dalam peperangan itu adalah orang yang tahu tentang musuhnya, kan? Makanya fungsi mata-mata di dalam peperangan itu untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh musuh. Sepak terjangnya, berapa jumlah tentaranya, bagaimana persenjataannya, dan strateginya. Itu fungsinya mata-mata. Dan Allah itu tidak perlu menjadikan manusia itu susah payah untuk menggaji mata-mata supaya ngelihat apa yang dilakukan setan. Karena itu sejatinya tidak bisa. Tapi karena Allah rahmat kepada orang yang beriman, Allah terangkan bagaimana strateginya setan, bagaimana makarnya setan. Allah sampaikan detail di dalam Al-Quran, kalau nanti kita baca, detail pula di dalam hadis, supaya setiap orang yang beriman itu tahu hidup dalam keimanan itu adalah perlombaan untuk mengalahkan setan dan seluruh strategi yang dimiliki olehnya. Makanya hidup itu kayak perlombaan. Ya. Perlombaan kita untuk mengalahkan setan. Dan itu yang kita harus pahami. Makanya ketika kita memahami dalam jalur keimanan ada hakikatus syira, karena keimanan ini memiliki konsep permusuhan yang sudah ada, kita mengingkari ataupun tidak mengingkari atau tidak suka bahwasanya ini sudah ada dan setan itu betul-betul mewakafkan dirinya untuk memusuhi kita. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas apa sih yang dilakukan setan, bagaimana sih kabar-kabar yang dilakukan oleh Allah, ya kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang apa yang dilakukan dalam sepak terjangnya setan, supaya kita tidak terperosok dan tidak kalah hina dengan apa yang dilakukan oleh setan ketika mereka menggelincirkan kita dari jalan Allah yang lurus. Inilah yang pertama. Bahasan tentang setan itu penting. Sama pentingnya pembahasan kita tentang masalah sholat. Pembahasan tentang setan itu penting. Sama dengan penting kita membahas tentang masalah fikih Ramadan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan yang kita harus paham. Yang kedua yang kita pahami adalah sesungguhnya setan itu ketika memberikan permusuhan yang kemudian permusuhan yang diberikan oleh setan itu permusuhan semenjak lahir sampai kita meninggal dunia. Berarti panjang betul. Jadi kemudian permusuhan yang paling lama itu, konflik yang paling lama itu bukan konflik barat dan timur, blok timur dan barat. Dan blok barat itu kan kadang-kadang rukun karena kepentingan tertentu. Tapi sesungguhnya konflik yang betul-betul lama itu konflik antara manusia dengan setan lahir sampai dia meninggal dunia. Dan itu terjadi konflik tiap waktu saat konflik yang salah diwakili adalah jiwa-jiwa orang yang beriman. Makanya tadi saya bacakan kan hadis yang disampaikan Rasulullah, hadis riwayat Muslim, belum mau hina yaqtum minasyaitan. Sesungguhnya teriakan bayi ketika baru lahir itu merupakan tusukan dari setan. Berarti semenjak lahir itu sudah ada konsep permusuhan. Dan itu terus terjadi tanpa kita melewati satu waktu pun, kecuali disitulah pertentangan antara yang hak dengan yang batil terjadi sampai kita meninggal dunia. Makanya dalam kehidupan kita, apapun yang ada di sekitar kita itu sebenarnya selalu diawasi oleh setan. Jadi CCTV yang paling setia mengikuti kita itu CCTV dari matanya setan. Terus ngikutin kita setiap waktunya. Itu setan yang dari luar, belum setan yang ada di dalam. Karena setan ada yang ada di dalam kita, yaitu setan qarin yang mendampingi kita.
yang terus membisikkan sebuah kata-kata untuk membatalkan kebaikan yang kita miliki. Itu setan yang bernama qarin. Belum lagi setan dari luar. Dan sering sekali saya memberikan contoh. Kita mau minum saja, setan itu ngeliatin kita. Kalau kita minumnya dengan bismillah, maka setan tidak bisa mengambil manfaat dari minuman yang kita minum. Kalau kita minumnya dengan bismillah, kalau kita lupa membaca bismillah, maka setan ikut menikmati apa yang kita minum, ikut menikmati apa yang kita makan. Itu baru makan dan minum kita. Sekarang kita bayangkan berapa ribu kali kita makan dan minum sepanjang hidup kita. Belum lagi ketika kita mau tidur. Setan sudah ngeliatin kita wudhu atau tidak wudhu. Belum lagi ketika kita akan masuk rumah ketika di waktu malam membaca salam ataukah membaca basmalah ataukah tidak. Setan ngeliatin kita. Dan itu betul-betul dilakukan oleh setan setiap waktunya. Tanpa mereka lengah untuk terus memperhatikan kita. Itu setan dari luar. Karena ternyata manusia ketika mereka memahami, setan itu betul-betul mendatangi kita dari berbagai macam arah. Baik dari eksternal ataupun internal. Jadi secara internal ada yang disebut dengan qarin. Ya. Yang disebut dengan qarin. Yang mana dia selalu ada di dalam aliran darah kita. Yang suka membisikkan hal-hal yang buruk. Ketika sepi, tiba-tiba hati kita bicara, ayo buka. Tidak ada orang. Itu kan setan qarin. Ketika bertengkar suami istri, maka kemudian istrinya tahu bahwasanya meminta maaf itu akan menjadikan dia menjadi wanita penduduk surga kalau dia yang meminta maaf dulu. Tapi tiba-tiba ada bisikan dalam hatinya, biarin dulu aja. Biarin dia yang minta maaf. Kalau laki-laki dimintain maaf terus, lama-lama laki-lakinya jadi gede kepalanya. Akhirnya dia urung untuk meminta maaf kepada suaminya. Itu setan dari dalam, belum setan dari luar. Terus memperhatikan dari semenjak kita lahir terus sampai kemudian kita meninggal dunia. Bukankah ketika kita akan meninggal dunia setan juga mendatangi kita dan tidak meninggalkan kita kan? Karena ketika kita akan meninggal dunia itu merupakan last battle-nya setan untuk menggelincirkan manusia. Kesempatan terakhir itu ketika manusia itu sakaratul maut. Dulu kita menyangka kalau kita sakaratul maut, setan sudah meninggalkan kita dan akan membiarkan kita mati dengan gampang ketika kita sakaratul maut. Salah besar. Imam Qurtubi memberikan pencerahan di dalam kitabnya. Itu Qiroh. Di dalam kitab itu Imam Qurtubi berkata manusia itu ketika sakaratul maut justru dia akan didatangi setan dan setan mengerahkan seluruh potensi yang dia miliki ketika manusia itu akan meninggal dunia. Supaya tepat ketika akan meninggal dunia, manusia itu bisa melakukan perbuatan yang sesat, karena setan tahu seluruh amal manusia ditentukan bagaimana proses penutupnya. Itulah setan. Dan dia tidak lelah untuk itu. Masya Allah, kita bayangkan. Berarti luar biasa ya, setan itu. Secara internal ada melalui qarin yang mampu mengalir dalam darah dan membisikkan kepada kita seluruh perkara yang batil yang tidak diridhai oleh Allah. Di luar pun kita dikepung terus, bahkan ketika sakaratul maut pun setan tidak lepas dari upaya dan potensi yang dia kerahkan supaya menyesatkan kita dari jalan Allah yang lurus. Kalau tidak bisa disesatkan dengan kekufuran, ya disesatkan dengan kesombongan dan sebagainya. Makanya kita pernah menjumpai sebuah kisahnya diceritakan oleh Abdullah. Abdullah itu putra dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu berkata, tanya Abdullah, ketika bapaknya itu dalam kondisi sakit yang berat, yang dilakukan Abdullah adalah mentalkin. Sampai pada satu waktu, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal, satu ulama yang luar biasa, 1 juta hadis yang beliau hafalkan, ketika sedang diucapkan dan ditalkin kalimat thayyibah di telinganya, tiba-tiba Imam Ahmad itu berkata, pergilah kamu, pergi. Sampai Abdullah merasa kaget dengan apa yang dilakukan pada respon bapaknya, Imam Ahmad, ketika mengusir dia. Selang beberapa waktu, seakan-akan Imam Ahmad kayak siuman dari pingsannya. Tiba-tiba ditanya sama Abdullah ketika bisa diajak bicara. Wahai ayahku, kenapa engkau tadi mengusirku ketika aku memperdengarkan kepadamu kalimat-kalimat yang baik? Lalu Imam Ahmad berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku tadi tidak mengusirmu.
Tapi tadi ada dua setan yang datang dalam wujud yang menyeramkan, datang ke sebelah kananku dan datang ke sebelah kiriku. Setan yang sebelah kanan berkata kepadaku, wahai Ahmad bin Hambal, masuklah kamu kepada agama Yahudi. Setan yang ada di sebelah kiriku berkata, wahai Ahmad bin Hambal, masuklah kamu kepada agama Nasara, kamu akan selamat. Maka aku usir kedua setan itu. Itulah yang aku usir, bukan ucapan yang kamu perdengarkan ke telingaku, aku usir dari perkataan itu. Disitulah kita mendapati sebuah faedah yang luar biasa dari wafatnya Imam Ahmad bin Hambal. Sampai prosesnya manusia ketika manusia sedang merasakan beratnya perkara ketika dia akan pulang kepada Allah, ternyata setan itu masih turun tangan, masih campur tangan, dan masih memberikan intervensi untuk menggoda dan menyesatkan manusia ketika manusia itu dalam kondisi yang betul-betul kelelahan. Makanya itulah rahasia kenapa kita tidak boleh meninggalkan orang yang sakratul maut kecuali kita harus memperdengarkan kalimat thayyibah supaya orang tersebut betul-betul yakin tidak ada kalimat yang dia dengarkan sebelum dia menutup mata untuk mati di atas kalimat itu kecuali kalimat la ilaha illallah. Itulah syaitan. Permusuhannya itu betul-betul abadi. Belum lagi kemudian dia mendatangi kita dalam semasa hidupnya itu dari 4 arah mata angin, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Sebagaimana yang Allah sampaikan pada surat Al-A'raf ayat yang ke-17, halaman yang 11. Sumala atiyanahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa ma'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Sampai setan itu menerangkan kepada Allah strateginya itu kepada Allah dan Allah membocorkan itu kepada kita. Saya akan datangi manusia ya Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kamu tidak dapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ibnu Abbas itu berkata, kenapa setan mendatangi kita dari arah depan? Supaya kita lupa terhadap urusan akhirat. Kecuali sebentar saja ingatnya pada urusan mati dan akhirat. Kan kita kan gitu ya. Urusan mati, akhirat sebentar, kita membuka handphone sudah lupa apa yang tadi kita pikirkan. Datang dari arah belakang maksudnya apa? Yaitu supaya kita selalu terpesona dengan pernik-perniknya dunia yang tidak ada kata habisnya. Wah, ngeliat ini lucu, ngeliat ini bagus terus saja. Dan ternyata tanpa kita sadari yang pada setiap apa yang kita pandang dalam urusan dunia itu ternyata setan. Makanya dunia itu tidak pernah habis untuk dipuji oleh orang yang lemah imannya. Datang dari arah kanan supaya kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Datang dari arah kiri supaya kita melakukan dosa-dosa besar. Dan itu dilakukan terus oleh mereka sampai tempat mau mati. Dan itu menjelaskan kepada kita, berarti konsep permusuhan yang tadi kita pelajari pada poin yang pertama, itu ternyata konsep permusuhan itu panjang. Konflik yang paling panjang itu konfliknya manusia dengan permusuhan dengan setan. Dari semenjak lahirnya sampai dia matinya, sampai ketika akan meninggal dunia pun dia tidak akan pernah berhenti untuk terus berinovasi bagaimana menjadikan manusia itu keluar dari agama Allah. Ini yang kita ngeri. Memang bisa Ustaz, orang pada saat-saat terakhir bisa menjadi murtad? Bisa. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Bisa kita ini. Mana dalilnya Ustaz? Oke, kita sambutkan dalil. Dari satu zaman sebelum Rasulullah SAW. Pada zaman sebelum Rasulullah SAW ada ahli ibadah yang begitu taat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu taat dia beribadah kepada Allah. Sampai-sampai setan ketika menghadapi ahli ibadah ini tuh hampir-hampir setan itu berputus asa. Ini gimana sih caranya ini? Kok digoda apapun tidak bisa. Sampai setan itu hampir mereka putus asa untuk menggoda ahli ibadah ini yang terus membaktikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya, yang tidak terkira bagaimana khusyuknya dia di dalam beribadah. Ketika setan hampir-hampir putus asa, padahal putus asa itu bukan sifat dan karakternya setan. Ketika mereka hampir putus asa, kata Rasulullah, lalu mereka mendapatkan kesempatan ketika pemuda ahli ibadah ini memiliki tetangga. Ada tetangganya 3 pemuda yang akan berjihad. Membela kalimat Allah. Tapi mereka memiliki adik perempuan.
yang mereka khawatir kalau adik perempuan ditinggal sendirian di rumah akan berakibat banyak mara bahaya. Mereka rundingkan, mereka surah, dan mereka berkata, kepada siapa ya kita nitip adik kita? Tidak ada nama yang keluar dari 3 orang bersaudara ini kecuali nama ahli ibadah tersebut. Akhirnya mereka memberanikan diri datang kepada ahli ibadah itu, dan ketika datang kepada ahli ibadah itu, pertama kali ahli ibadah itu nolak, jangan titip ke saya. Tapi karena terus dirayu, dibujuk, dan betul-betul dimintain pertolongan, akhirnya luluh hati sang pemuda tersebut, ahli ibadah tersebut. Tapi dengan satu syarat, dia berada di atas, wanita itu diletakkan ada di bawah. Di lantai pertama, dia di lantai kedua. Pemuda tersebut senang, mereka langsung pergi untuk berjihad. Setan gembira bertepuk tangan. Wah, ada perempuan. Berarti celah besar bisa kita masuki. Karena salah satu celah yang disadari atau tidak disadari, wanita kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir itu bisa menjadi celah keburukan bagi yang beriman. Makanya Masya Allah ini juga peringatan untuk semuanya termasuk saya. Hati-hati terhadap fitnah wanita. Titik lemahnya laki-laki itu pada wanita. Dan jangan pernah memasuki pertandingan. Yang mana pada pertandingan itu kita akan kalah dan kita akan KO. Itu ketika laki-laki sudah berhubungan di luar batas dengan seorang wanita, kecuali yang ditimbulkan pasti mara bahaya dan banyak fitnah. Wanita ini ditempatkan di bawah, laki-laki ini di atas. Maka kemudian kalau ngirimkan makanan pakai kemudian tali. Kemudian perempuan itu akan membuka jendela, diambil dengan tangannya. Sampai kemudian sang setan itu membiarkan. Setan setelah beberapa lama baru membujuk dan merayu kepada sang ahli ibadah. Maksud sih kamu hanya turunkan melalui tali. Mbok turun ke bawah diketok pintunya kan lebih sopan. Setan itu selalu memposisikan pemberi nasihat yang indah tetapi merusak. Pemuda tersebut akhirnya tergiur dan kalah dengan rayon itu. Oh iya ya, kok nggak sopan sih nurun kanan pakai tali. Akhirnya turun ke bawah, meletakkan makanan di depan pintu langsung ke atas. Setan membiarkan, setan sabar. Sampai kemudian akhirnya beberapa saat, setan itu kemudian menggoda kembali. Masa sih kamu letakkan di depan pintu, kamu ketok pintu rumahnya sampai diambil, memastikan makanan itu diambil. Pemuda tersebut akhirnya tergoda kembali, diketok pintunya. Lalu wanita itu mengambilnya. Lalu akhirnya mata turun. Akhirnya mata ngelihat ke mata. Akhirnya jatuh hati. Kemudian setan menggoda kembali, mbok ngajak bicara, mbok ngajak ngobrol. Mbok akhirnya masuk ke dalam sampai akhirnya terjadilah perzinahan. Maka ketika terjadi perzinahan sampai akhirnya sang pemuda tersebut kalang kabut, kebingungan, dibunuh wanita tersebut beserta dengan janin karena ternyata wanita itu akhirnya menjadi hamil. Lalu dikubur di tempat lantai tersebut. Selang beberapa waktu 3 pemuda datang mencari mana adik kami. Lu adik kamu itu kabur ketika di sini dan aku tidak tahu kemana kaburnya. 3 pemuda itu tidak menaruh curiga, sedih karena adiknya kabur. Tapi mereka tidak menaruh curiga apapun kepada pemuda tersebut karena track recordnya itu dalam ibadah yang luar biasa. Ketika 3 pemuda ini akhirnya mereka tidur, mereka berhari-hari memikirkan adik mereka, setan datang lagi, tapi dalam bentuk mendatangi mimpi 3 pemuda tersebut dan memberitahukan bahwasanya adik perempuan mereka telah dibunuh sama pemuda ahli ibadah tersebut di satu tempat, dikuburkan di salah satu ruangan pojok rumahnya. 3 pemuda itu asalnya tidak percaya dengan mimpi mereka, tapi ketika mereka bermimpi yang sama menjadikan mereka mulai meragukan untuk menampik mimpi tersebut. Mereka mendatangi tempat itu, dibongkar dan ternyata betul ada jasad adik mereka. Dan marahlah 3 pemuda tersebut dan penduduk kampung. Sampai singkat ceritanya, pemuda ini akhirnya disiksa, diarak, dan ketika pemuda tersebut mendapatkan berbagai macam rasa sakit yang dia terima, setan datang lagi memberikan nasihat. Ayo murtad, kalau kamu murtad, aku lepaskan kamu dari semua rasa sakit yang kamu rasakan. Pemuda tersebut mendengarkan bisikan setan dan dia berkata, saya murtad dari agama Allah. Pada saat itulah Allah mematikan dia dalam kondisi murtad. Itulah yang kita ambil sebuah pelajaran. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Setan itu sabar betul.
Dan setan itu membangun permusuhannya kepada manusia itu panjang. Dan permusuhan yang diberikan setan kepada manusia itu ya sampai manusia mati. Makanya Syekh Utsaimin pernah ditanya, Qarin yang menggoda manusia itu kapan akan meninggalkan manusia yang dia dampingi? Ketika manusia itu mati, baru dia pindah ke yang lain. Kalau manusia itu belum mati, maka dia masih menjadi Qarin manusia itu. Berarti Masya Allah, betul-betul luar biasa. Kalau kemudian kita mengetahui bahwasanya karakter musuh kita sekuat itu mempertahankan konflik dengan kita, lalu kita tidak mempersiapkan apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang manusia, maka sebagai manusia orang yang beriman, maka kita khawatir. Kita hanya menjadi korban-korban berikutnya dari setan, dan tentunya yang paling kita khawatirkan, tidak ada yang kita khawatirkan dari kekalahan ketika berhadapan dengan setan, kecuali menjadi bara api neraka. Nah, inilah yang menjadi alasan kedua. Karena konflik ini panjang, maka harus perlu ilmu. Supaya ilmu ini bisa menjadi tarikan nafas yang panjang untuk menghadapi setan ketika kita berpegang kepada ilmu yang kita peroleh. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yang kita pahami di sini adalah tentunya kita harus paham. Allah itu memang memiliki musuh. Jadi musuh itu ada. Tentunya banyak hikmah. Kenapa Allah itu memberikan kepada kita musuh? Allah itu memberikan kepada kita musuh karena sesungguhnya supaya betul-betul diketahui siapa yang bersungguh-sungguh mengalahkan musuh itu karena Allah dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh untuk mengalahkan musuhnya Allah. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Kamu jadikan setiap para nabi dan para rasul itu musuh dari kalangan jin dan manusia yang selalu membisikkan manusia dari petunjuk yang jelas dengan kesesatan yang mereka ikuti. Berarti kita ini pasti punya musuh. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ditanya siapa orang yang beriman yang benar di dalam imannya, kalau dia mendapatkan permusuhan dari orang-orang yang membenci agama Allah, berarti itulah ahlul haq. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana kami mengetahui ahlul haq pada zaman fitnah? Yaitu adalah kamu melihat kemana arah panahnya musuh mengarah, maka pada itulah sebenarnya mereka berada di atas ahlul haq, yaitu mereka itulah adalah ahlul kebenaran. Makanya kita harus membaca strateginya setan, karena setan itu mengarahkan seluruh anak panahnya kepada orang yang beriman, maka strateginya setan itu yang dibocorkan oleh Allah, yang dibocorkan oleh Rasulullah, pelajari. Karena seni berperang yang paling indah itu seni berperang untuk mengalahkan setan. Itu yang ketiga. Yang keempat, maka dijelaskan bahwa setan itu musuh yang kita miliki yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 102 disampaikan oleh penulis buku. Dia bekerjanya serius. Ya, dia bekerjanya agresif, dia bekerjanya intensif dan tidak mengenal kata Islam. Itulah musuh. Di musuhnya seperti di dalam buku memilih sifat 4 serius, tidak pernah bercanda setan itu. Nah, setan pernah dikenal mereka bercanda tidak pernah. Serius itu padahal mereka menuju kepada sholat ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat ya, orang yang serius melakukan sesuatu padahal hanya untuk mengantarkan dirinya menuju ke neraka. Berapa banyak orang yang bangun diskotik itu rogoh kantong dalam, diskotik itu tidak membosan, hanya mengarah kepada neraka, hanya mengarah sama neraka. Ada orang yang membangun stasiun berita hanya untuk menyudutkan Islam. Terus setiap waktunya mereka bersungguh-sungguh. Makanya kemudian musuh kita ini memiliki pekerjaan untuk memusuhi orang yang beriman. Dan mereka memiliki sifat serius, tidak pernah bercanda. Agresif, betul-betul agresif, terus menyerang mereka. Dia terus menyerang. Makanya terkadang kita jumpai kalau sudah nggak bisa diserang dengan bisikan, kadang-kadang mereka menyerang fisik masuk kepada tubuh orang yang mereka serang. Makanya ada kesurupan, kemasukan jin. Itu agresifnya bagaimana musuh-musuh orang-orang yang beriman. Intensif, terus-terusan.
Intensif itu artinya kalau mereka gagal, mereka itu tidak langsung berputus asa, tapi mereka akan mencoba strategi yang lainnya. Karena mereka intensif betul. Makanya ada sebuah perkara, makanya ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah hakikat yang disebut dengan iblis yantasir. Iblis yantasir itu apa? Yaitu adalah iblis yang menang. Jadi ini ada sebuah kisah nyata. Pada sebuah kisah nyata ini, ada sebuah kampung, di mana kampung itu ada satu pohon yang dijadikan tempat kesyirikan. Ada seorang pemuda ketika mengetahui pohon itu dijadikan tempat kesyirikan, maka pemuda ini di waktu malam berkata, saya besok pagi akan tebang pohon itu supaya tidak ada kesyirikan di kampung kita. Pagi harinya dia bangun, dia berdiri, langsung mengambil kapak menuju kepada pohon tersebut untuk ditebang. Ada proses dia ketika menuju kepada pohon itu, ketika pohon ini dijadikan tempat berarti di setannya. Karena setan itu selalu melestarikan tempat-tempat kesyirikan. Maka setan tahu ancaman yang mendatangi pohon itu. Lalu setan menyuruh dirinya ke manusia dan menghadang pemuda tersebut dan berjibakan tersebut. Mau kemana kamu? Pemuda itu berkata, saya akan mendatangi pohon itu yang dijadikan tempat kesyirikan. Maka setan berkata dalam wujud manusia ini, kamu tidak usah mendatangi. Kalau kamu akan menebang pohon itu, kamu harus berhadapan dengan saya, kata setan. Pemuda itu berkata, siapapun akan aku hadapi. Kalau mereka menghalangi saya untuk menebang pohon yang dijadikan tempat kesyirikan saya, karena saya ingin supaya orang itu kembali beriman kepada Allah. Akhirnya mereka duel. Dan ketika duel, dalam sekejap setannya kalah. Begitu gampang kalahnya. Dan ketika kalah, sudah mau dibunuh sama pemuda tersebut, setan itu memberikan angin surga, dalam tanda kutip. Dia berkata, jangan bunuh saya. Saya akan berjanji, jangan tebang pohon itu. Sebagai konsekuensinya, saya akan kasih kamu hadiah. Beberapa dinar yang kamu akan dapati, dinar-dinar itu setiap kamu bangun dari tidurmu. Silahkan pulang. Pemuda tersebut malah tergiur dengan itu. Biasa, bahwasanya dunia itu memang membutakan mata hati. Pemuda itu berkata, betul ya, kamu akan memberikan beberapa uang dinar setiap saya bangun tidur. Iya, selama kamu menempati syarat tidak menebang pohon itu. Pemuda itu berkata, oke, saya tidak akan menebang pohon itu. Tapi janji kamu pegang. Siap. Pulang pemuda tersebut. Dan setiap paginya dia mendapatkan beberapa dinar yang dikirimkan setan kepadanya. Sampai beberapa pekan berjalan, tiba-tiba pada satu pagi, pemuda tersebut tidak lagi menjumpai dinar itu. Pemuda itu marah. Mengambil kapak kembali, lalu akan mendatangi pohon tersebut untuk menebangnya. Dan dihadang lagi oleh setan. Lalu setan berkata, mau kemana kamu? Saya akan menebang pohon. Kamu telah mengingkari janji. Hari ini, pagi ini tidak ada lagi uang dinar yang saya peroleh. Maka setan itu berkata, jangan kamu tebang pohon itu. Kalau kamu tebang pohon itu, kita akan duel lagi. Pemuda itu berkata, gampang, saya pernah menang sama kamu dan mudah bagi saya untuk menang kembali. Setan tersenyum dalam bentuk manusia. Dan akhirnya mereka duel. Dan ketika mereka duel, dalam sekejap pemuda itu kalah. Dan akhirnya dibunuh sama setan. Para ulama kemudian memberikan penjelasan. Kenapa yang pertama menang dan yang kedua kalah? Karena yang pertama pemuda itu datang, tidak ada yang dia miliki pada hatinya kecuali keikhlasan. Dan setan itu tidak pernah berkutik di hadapan orang yang ikhlas. Kenapa yang kedua setan itu menang dengan mudah? Karena pemuda itu datang bukan karena keikhlasan, tapi karena ada uang dinar yang tidak lagi dia dapatkan di waktu pagi. Itulah yang membuat dia membawa kapak. Bukan karena Allah, tapi karena uang dinar yang tidak lagi dia dapatkan. Dan orang kalau sudah niatnya dunia, gampang bagi setan untuk mengalahkan. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Intensif. Setan itu kalau gagal, tidak kemudian putus asa. Dia akan nyoba jalan yang lain. Makanya kan betul kata para ulama salaf. Orang itu kalau belum hijrah, godaan setan itu apa? Minum, minuman, ya, buka aurat. Itu kalau setan menghadapi orang yang belum ngaji. Kalau sudah ngaji, setan intensif. Dia ganti itu kemudian strateginya.
Supaya manusia tidak lagi minum khamr, tapi sombong, memvonis, mencela orang, menodai kehormatan orang. Maka itu kemudian menunjukkan setan itu selalu merubah strategi karena mereka intensif terus untuk ngepong manusia. Kalau gagal, dia tidak putus asa. Dia coba gagal yang kedua. Program kedua, planning A, planning B, planning C, semuanya dilakukan oleh setan. Ya. Setan itu kalau menghadapi orang belum nikah dijadikan bagi mereka ketemu terus supaya terjadilah perbuatan zina. Kalau sudah nikah dijadikan mereka misah terus. Itu betul-betul menunjukkan kepada kita bahwasanya setan itu serius, setan itu agresif, setan itu intensif, setan itu tidak pernah mengenal kata istirahat. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau itu pernah berkata, kalaulah aku setan itu istirahat 1 hari, pasti aku akan jadikan hari itu menjadi hari besarnya saya untuk istirahat sejenak. Tapi aku tahu bahwasanya setan itu tidak pernah beristirahat, kata Hasan Al-Basri. Ya. Maka itulah menjadikan kita memahami. Karena serius itu musuh kita, maka serius pula kita menghadapi mereka. Dan di antara makna keseriusan itu apa? Mempelajari detail apa yang dilakukan oleh mereka. Dan kemudian yang terakhir, alasan kita. Karena sesungguhnya setan itu yang menjadi musuh kita memiliki keistimewaan di atas rata-rata. Dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kita. Pada surat Al-A'raf 27 Allah menerangkan, dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Itu kan sudah kelebihannya setan. Dia bisa menyerupakan dirinya kayak manusia, padahal kita tidak bisa menyerupakan diri kita sebagaimana setan atau jin. Dia memiliki kalangan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Dia memiliki 2 barisan jin ada, barisan manusia yang mengikuti setan juga ada. Dan kemudian mereka memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Yang menggoda untuk zina ada, yang menggoda untuk wudhu ada, yang menggoda untuk sholat ada. Nanti kita pelajari satu persatu. Dan Masya Allah ya spesialisasi yang mereka hanya dipakai satu. Menggelincirkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Kompak mereka itu, bersatu. Makanya tidak pernah dikenal setan saling menghujat. Ada nggak setan saling menghujat? Nggak ada. Setan mempergunakan semua spesialisasi yang mereka miliki itu dengan satu tujuan. Terarah dan terukur bagaimana menyesatkan manusia. Tapi manusia itu kalau memiliki spesialisasi, ragamnya dan motifnya banyak. Dan tidak semuanya dipakai untuk agama Allah. Ada yang dipakai untuk dunia, yang dipakai untuk nafsunya, dipakai untuk keluarganya sendiri, kebaikan dan manfaatnya. Sudah begitu setan itu rukun. Ya. Setan itu rukun. Nggak pernah ada setan itu saling membunuh gitu. Setan blok timur sama blok barat bertengkar, nggak ada. Setan saling menghujat gitu, nggak ada. Setan merasa lebih tinggi daripada setan yang lainnya. Tidak pernah kita dapati dan kita jumpai itu. Kalau manusia itu beriman baru ngaji dikit sudah merasa lebih tinggi daripada yang lain. Menghujat, mencela. Potensinya bukan dipakai untuk melemahkan musuh-musuhnya Allah, tapi dipakai untuk melemahkan sesama barisan kaum muslimin. Kalau ada produsen muslim malah kemudian dihancurkan. Tapi sama pedagang-pedagang yang tidak baik malah justru ini. Nah, itulah manusia, beda dengan setan. Dan itulah kelebihan mereka. Kelebihan mereka itu mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Mereka bisa menyerupai manusia, kita tidak bisa menyerupai mereka. Mereka itu manusia. Mereka memiliki spesialisasi. Di mana spesialisasi mereka itu beragam dan dipakai untuk satu tujuan yang sama dan tidak pernah tercerai-berai, yaitu adalah menjauhkan manusia dari keridhaan Allah. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita betul-betul kita ini dalam kondisi perang sama setan. Di sini kan terus kita dapati setiap waktunya. Ketika mau tidur, kita mau wudhu atau tidak wudhu, sudah terjadi pertentangan dengan kita. Bangun tidur ketika sudah jam 2, kita mau sholat untuk bangun, apakah kita mau kencing doang lalu tidur kembali, itu sudah terjadi pertentangan setan. Ketika kita keluar rumah, kata Rasulullah itu, kalau di setiap pintu rumah kita itu ada 2 bendera, bendera dari malaikat dan bendera dari setan. Kalau tujuannya salah, berarti dia mengambil bendera dari setan. Terus setiap waktunya. Atas 5 perkara inilah kenapa kita memilih kajian buku kecil dan mungil, tapi insya Allah banyak faedahnya. Menang melawan setan. Karena sesungguhnya
kita ini di dalam keimanan ada sebuah konflik permusuhan yang ada semenjak kita beriman kepada Allah. Ada permusuhan yang betul-betul konfliknya itu lama, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Kemudian Allah sudah memilihkan musuh sebagaimana surat Al-An'am 121. Musuh kita bekerja secara serius, agresif, intensif, dan tidak pernah mengenal istirahat. Dan ternyata musuh kita itu memiliki banyak kelebihan. Dari semua alasan itulah, kita harus mulai mengatur secara sistematik, terukur, apa yang harusnya kita lakukan. Dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan kalau kita tidak punya referensi tentang musuh kita. Bacalah referensi tentang musuh kita, baru kita akan mengatur apa yang menjadi langkah kita, supaya kita memenangkan pertarungan ini sebelum kita memejamkan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kita bahas dari halaman muqaddimah ya, halaman 12, 13, kemudian 14. Kita akan menginjak kepada bab yang pertama. Bab yang pertama, memahami strategi setan secara rinci. Apa itu strategi setan itu? Ternyata setan itu memiliki grand design yang sangat rinci dalam kehidupan menyesatkan manusia. Dan ini akan menjadi pembahasan bab pertamanya kita, insya Allah dalam pertemuan berikutnya bersama dengan sahabat Wijaya. Pastikan antum-antum jangan sampai tidak memiliki bukunya. Buku PDF-nya bisa dibeli langsung dengan akad dan janji yang sudah dibuat oleh Syamila Store. Silakan untuk membelinya dan dapatkan sensasi membahas kitab dari hulu sampai hilir. Wassalamualaikum. Saya serahkan kembali kepada Abu Najah yang semoga Allah rahmati. Jazakallah khairan Ustadz, ilmunya sore ini alhamdulillah ya, baru mukadimah sudah banyak insight yang kita dapatkan gitu. Ustadz, tadi ada satu pertanyaan yang mengenai arah datangnya setan, Ustadz. Dari depan, belakang, ya, samping kiri, samping kanan. Bagaimana dengan dari atas sama dari bawah, Ustadz? Dari atas dan dari bawah, kenapa tidak didatangi oleh setan? Saksikan jawabannya pada pertemuan kita berikutnya. Insya Allah ada. Oke, sabar, kajian kitab itu harus sabar. Iya. Terus ada pertanyaan dari jamaah Ustadz. Ada teman saya yang hafizoh dan menempati tempat baru yang asing dan cukup lama tidak dihuni. Ketika dia datang, dia langsung mengaji dengan kencang setiap tempat. Ketika dia haid, dia merasa semangat seperti biasa, dan ketika suci, karena selalu ingin mengaji dan murojaah, dia malah sering mual dan tidak ada tenaga. Dia merasa setan atau sejenisnya tidak menyukainya di tempat itu. Apa yang harus dilakukan Ustadz dengan kondisi seperti itu? Dia merasa tidak kuat, namun harus belajar dan mengejar mimpinya gitu. Sebenarnya bahwasanya setiap tempat itu, apakah ada setannya? Ada sebenarnya. Bukankah kita di kamar mandi juga ada setannya kan? Makanya kita mengucapkan setiap mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan jantan dan setan betina. Itu kan menunjukkan semua tempat itu sebenarnya ada setannya. Kalau dia kan musuh yang besar, ketika dia akan meraih cita-citanya untuk menghafalkan Quran, lalu musuh itu dia dapatkan, berarti dia itu orang yang terpilih. Karena apa? Semakin besar musuh itu dihadapi, berarti semakin besar dan tinggi posisi yang akan kita dapatkan. Pertandingan bola itu kalau babak penyisian itu lawannya lawan-lawan ecek-ecek lah. Kalau baru babak penyisihan, tapi kalau sudah semifinal, biasanya tim-tim besar yang akan dihadapi. Dan tentunya musuhnya juga lebih berat karena semifinal. Karena sudah final. Mungkin yang dihadapi Italia, kalau dalam bola ya, Italia, Inggris, Jerman, Perancis. Itu kalau sudah semifinal. Kalau babak penyisihan, yang paling yang dihadapi mungkin ya sebenarnya
tim-tim biasa lah, mungkin tim-tim level 2, level 3, mungkin Denmark, mungkin cuma Korea, Cina, Iran, Arab Saudi, babak penyisihan. Itu sebuah analogi sederhana. Berarti temannya anti itu, saya berprasangka mungkin dia akan ditinggikan derajatnya dengan menghadapi posisi yang berat dari setan itu. Terus bertahan di situ. Jangan dikalahkan oleh setan, karena yang bergembira terhadap itu adalah setan. Masih kita nggak? Saya dulu pernah punya pengalaman tentang masalah setan. Saya dulu kan tinggal di Pamulang. Sebelum saya akhirnya berpindah kepada Dreamland, yaitu Bekasi. Itu sebelumnya saya itu di Pamulang. Maka saya masih ingat dulu ketika membeli rumah di Pamulang itu, saya itu mendapati rumah itu harganya murah gitu. Tidak menaruh curiga, saya beli aja pada saat itu. Alhamdulillah karena ada rezekinya. Ketika akhirnya sudah saya beli itu, baru ada satpam tuh ngomong. Ini itu sebenarnya banyak orang komentar di komplek kita ini tempatnya jin buang anak. Start itu. Tapi antum sudah beli ya, semoga-moga tidak ada apa-apa. Itu baru dapati ketika saya baru sudah membeli. Sudahlah, tidak ada masalah. Hari pertama akhirnya ketika sudah terjadi transaksi, beberapa hari kemudian serah kunci di waktu siang. Kemudian akhirnya hari yang pertama saya itu menghuni rumah itu sendirian. Ketika sore ada salah satu sahabat saya ikut membersihkan rumah itu, sudah itu beliau pulang. Saya sendirian. Dan saya masih ingat sekali, rumah yang saya beli itu belum ada toren. Belum ada toren. Artinya air itu mengalir harus karena dicup. Harus dicup. Jadi kalau nggak ada listriknya nggak akan ngalir. Karena memang belum punya toren. Saya ketika habis bersih-bersih, sholat di masjid, pulang, kemudian mau istirahat, sudah saya pastikan itu nggak ada air mengalir kan, karena memang listriknya tidak jauh dari kamar, karena rumahnya kecil banget. Ya sudah, saya merasa sudah tidur. Tahu tiba-tiba ketika saya lagi tidur, jam 12 atau setengah 1 gitu, tiba-tiba dapurnya, rumah saya itu, ngalir keran itu, air kenceng banget. Sampai saya terbangun. Saya itu terbangun, Masya Allah gitu. Sempat berdebar-debar, ini apa ya gitu. Kencang banget. Pelan-pelan saya membuka pintu. Kemudian saya yakin itu suara dapur yang mengalir keran tempat cuci piringnya. Masya Allah saya deketin, saya lihat tuh betul-betul ngalir kencang. Padahal saya lihat itu listriknya tidak nancep. Padahal secara logika nggak mungkin air itu ngalir karena tidak ada toren gitu. Masya Allah ya, dengan ya takut atau wajar kita takut ya, tapi sembari kita berdoa kita tutup seret. Setelah itu saya buka sudah nggak ngalir. Masya Allah itu. Udah langsung saya kamar mandi wudhu, langsung saya lupa pada saat itu hari pertama saya harusnya membacakan Al-Baqarah kan, karena kecapean membersihkan, lupa malamnya. Akhirnya malam itu saya sholat, saya kemudian bacain sampai subuh, sampai ketiduran di atas sajadah. Alhamdulillah semenjak saat itu tidak ada lagi, sampai akhirnya rumah itu saya jual. Ini ada masalah insya Allah. Harus tetap yakin. Kalau kita takut sama syaitan, maka syaitan lebih berani kepada kita. Fazaduhum rohaqo. Kalau kita takut itu, syaitan itu menambah-nambah takut kepada diri kita. Harus yakin bahwasanya kita selalu berada pada penjagaan yang Allah berikan. Paham, Mas Sigit? Insya Allah, Ustaz. Keran antum di belakang ngalir nggak itu? Aman, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kalau ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau niat mau bangun sholat malam, Ustaz, terus udah sadar bahwa ini digoda setan ya, rasa ngantuk itu gitu. Gimana, Ustaz, kiat-kiatnya supaya kita itu bisa lebih bisa melawan gitu, Ustaz? Ini tuh masih mukadimah, tapi pertanyaannya itu pertanyaan semester tengah. Nikmatin aja proses mukadimah dulu. Oke, Ustaz. Nanti insya Allah nanti proses di tengah baru kita bahas tentang itu. Itu nanti ada pembahasan melawan setan di tengah ibadah yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan.
Gitu. Terus ada beberapa pertanyaan Sabar juga, insya Allah. kayak bedanya Kan, jin sama iblis, bedanya kan sama setan gitu Ustaz. Itu juga diterangkan nanti ya? sabar. Ya. Iya, nanti kita akan terangkan insya Allah kan. Jadi bersabar itu insya Allah menjadi kebaikan. Insya Allah. Jadi sabar aja. Kan Mas Sigit udah tahu nggak kata yang bagus itu? Kata-kata yang bagus. The key to everything is passion. You get the chicken by hatching the egg. Kunci dari segala sesuatu itu sabar. Karena kita memperoleh ayam itu dengan mengeramkan telurnya, bukan dengan memecahkan telurnya. Berarti the key to everything is passion. Sabar. Insya Allah nanti akan sampai pada pembahasan. Oh my God, kayaknya udah Inggrisnya udah naik kelas nih Ustaz. Oh iya dong. Harus naik grade, kan harus naik grade-nya ilmunya. Sabar, kita akan jawab. Sama ya Ustaz, sama halnya dengan sakaratul maut. Kan tadi Ustaz menyampaikan tuh, gimana caranya biar terhindar dari sakaratul maut saat setan mengganggu. Waktu itu Ustaz udah pernah menerangkan juga waktu di Janais ya. Saya ingat saya. Sudah menerangkan juga. Kita ada 192 halaman. Insya Allah ini sampai mungkin 10 kali pertemuan. Insya Allah. Ustaz, kalau tadi Ustaz kurang dari itu. Membacakan surat Al-Baqarah, Ustaz, harus sampai selesai apa setengah boleh Ustaz? Kalau satu hari itu satu harus selesai untuk menjaga rumah kita dari setan selama 3 hari. Tapi kalau kita nggak mampu membaca seluruh ayatnya, maka kita 10 ayatnya. 10 ayat tim pertama, kemudian 4 ayat yang pertama, kemudian ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kamu tidak bisa membaca keseluruhan Al-Baqarah, bacalah 10 ayatnya. 10 ayatnya itu apa? 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, lalu 3 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Maka mampu menjaga rumah kita dari setan selama 1 hari. Ustaz, tadi mengenai meminta maaf pada suami, Ustaz. Apa hukumnya bila tidak meminta maaf pada suami walaupun hanya untuk mengalah? Karena bila saya melakukan minta maaf, selalu kadang dihardik dan dipukul, Ustaz. Ya kalau akhirnya suaminya sudah zalim ya, tentunya istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipukul, dihardik, padahal istrinya sudah melakukan sebagaimana wanita penduduk surga, istikharah, mintalah petunjuk kepada Allah. Barakallahu fikum.